Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya Nur Ihsan Al-Ghifari, kelas 12 RPL. Kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, tentu memiliki banyak sekali rintangan dan banyak sekali obstacles yang harus beliau lalui untuk bisa menyebarkan agama yang sekarang kita anut sekarang ini, yaitu Islam. Jadi kali ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana Rasulullah mulai dari awal beliau mendapat dari awal beliau dari mulainya beliau mendapatkan Islam yang lalu nanti menuju untuk menyebarkannya kepada seluruh dunia. Mari kita mulai. Jadi sebenarnya semua itu berawal dari Rasulullah SAW yang tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Waktu itu Rasulullah atau Nabi Muhammad, beliau sedang merasa tidak nyaman ya dengan perbuatan-perbuatan kaum kafir Quraisy yang dia merasa itu sangat mengganggu dia. Dia tuh yang sangat mengganggu beliau gitu. Jadi beliau merasakan sesuatu yang aneh, kayak tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Seperti yang mereka yang menyembah berhala dan semacamnya, beliau merasa tidak enak. Jadi maka setelah itu beliau pun mengasingkan dirinya di Gua Hiro. Nah, teman-teman pasti pernah tahu nih yang namanya Gua Hiro. Gua Hiro tentunya salah satu landmark yang salah satu landmark di Islam yang sangat tentu diajarkan dan diketahui oleh banyak orang. Jadi di Gua Hiro ini di mana Rasulullah ya awalnya mengasingkan diri lah, menyendiri dari kaum-kaum kafir Quraisy, memisahkan diri beliau dengan mereka-merekanya untuk bersendiri dan berpikir, mentadabburi cipta-ciptaan Allah yang sangat Masya Allah ya. Dan juga beliau juga memberikan makan kepada orang miskin di sekitarnya. Nah, selama Rasulullah sedang mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah, tiba tiba-tiba ya ada seorang malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu pertamanya. Jadi sebenarnya waktu mengasingkan diri ini cukup lama. Itu tuh untuk Allah ini sedang menunggu untuk kesiapan Nabi Muhammad, Nabi terakhir, untuk siap menerima wahyu. Ketika sudah siap Rasulullah, maka Allah mengutus Jibril untuk turun lalu ke Gua Hira untuk menemui Nabi Muhammad dan menyampaikan wahyu pertamanya, yaitu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi seketika wahyu ini turun, Rasulullah merasa sangat gemetaran, sangat ketakutan akan wahyu tersebut. Apa ini? Kayak tiba-tiba, kayak gimana ya? Istilahnya tuh pasti juga ngeri sih mendengarkan sesuatu langsung dari Tuhan semesta alam gitu. Wahyu yang diturunkan kepada aku, apa ini maksudnya? Ketakutan, apakah ada hal yang buruk yang akan terjadi kepadaku dan semacamnya. Lalu beliau pun menemui saudara dari istri beliau yaitu Khadijah, yaitu bernama Waraqah bin Naufal. Nah, jadi Waraqah bin Naufal ini merupakan seorang pendeta Nasrani yang masih bisa yang menganut Injil yang asli, guys. Jadi beliau ini memang memiliki pengetahuan asli dari Injil, apa yang disampaikan oleh Allah dari sebelumnya yang sekarang mungkin sudah terkorupsi. Jadi beliau menemui Waraqah bin Naufal dan menceritakan hal-hal dari segala hal-hal yang telah yang beliau lakukan ya, yang beliau apa ya, terkenal lah istilahnya kepada Waraqah bin Naufal. Nah, karena seorang Waraqah bin Naufal ini adalah pendeta Nasrani yang memahami Injil, beliau melihat tanda-tanda kenabian dari Rasulullah. Seperti misalnya ada awan yang selalu ada di atas Rasulullah ketika beliau berjalan, eh, seperti batu di Makkah yang memberi salam kepada Rasulullah. Nah, Waraqah melihat hal tersebut lalu mengimani bahwa ternyata Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, dan beliau pun juga mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya eh,
sungguhnya eee, harus istilahnya gimana ya, istilahnya suruh berhati-hatilah karena seorang nabi itu tentu datang pasti ada yang namanya permusuhan antara kaum-kaumnya. Jadi Nabi Muhammad jadi juga ketakutan sih dan juga Khadijah. Kemudian Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa hari turunnya Al-Alaq. Jadi dalam ayat Al-Muddatsir ya yang ya ayyuhal muddatsir itu memberikan perintah. Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah, berikan perintah untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi istilahnya ini merupakan perintah untuk dakwah sembunyi-sembunyi pertama. Jadi ini awal mulanya Rasulullah mulai mendakwahi, istilahnya mulai diam-diam lah, misalnya ke istri beliau atau semacamnya. Yang ini mengajak Khadijah istri beliau, Zaid bin Harithah, budak Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, lalu Abu Bakar pun mengajak Utsman bin Affan. Jadi beliau mengajak beberapa kerabat-kerabat dekatnya untuk masuk dan memeluk agama Islam akan perintah dari Allah dari ayat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Lepas itu setelah beberapa selang waktu berganti, Allah menurunkan wahyu Asy-Syu'ara ayat 211 yang dimana Allah memberitakan nabi untuk memperingatkan ke keluarga kerabatnya. Jadi bukan hanya orang-orang di sekitarnya saja atau orang-orang yang beliau kenal, akan tapi untuk mulai mendakwahi ke keluarga besarnya. Ada kakeknya, ada pamannya dan semacamnya. Lalu Rasulullah pun mengumpulkan keluarga besarnya, satu keluarga besar. Jadi waktu itu Rasulullah mengumpulkan keluarga besarnya untuk makan bersama ya. Lalu Rasulullah sambil makan dengan istilahnya kerabat-kerabatnya, satu keluarga besarnya untuk mendakwahi, kita harus paham nih bahwasanya Allah itu satu, ada Tuhan yang namanya Allah. Kita harus menyembah kepada Allah. Kita harus meninggalkan yang namanya menyembah berhala dan semacamnya dan ini itu memberikan peringatan-peringatan. Lalu secara tiba-tiba Abu Lahab pamannya Rasulullah mengancam Rasulullah untuk memberhentikan dakwah. Apa ini? Kata Abu Lahab. Apa ini? Apa ini? Kita tidak boleh meninggalkan agama nenek moyang kita. Rasulullah pun agak ketakutan akan hal ini. Setelah itu Rasulullah decide untuk meningkatkan scale-nya. Jadi beliau tuh setelah makan-makan dari satu keluarga besar itu sudah mendapatkan beberapa orang yang masuk Islam, kan tapi beliau ingin untuk bisa mendakwahi seluruh masyarakat. Jadi di masa-masa Rasulullah sedang hidup ini, di masa-masa sekarang ini, di masa-masa ini maksudnya, itu tuh biasanya eh, orang Arab ketika ingin memberikan informasi, orang tuh naik ke dalam eh, bukit Sofa, lalu mengumumkan sesuatu, lalu orang-orang bakalan gather ya di antara bukit Sofa untuk mendengarkan berita tersebut. Maka Nabi Rasulullah ya ingin berdakwah, maka beliau naik ke atas bukit Sofa untuk memanggil eh, masyarakat sekitar. Lalu ketika masyarakatnya berkumpul untuk mendekati Nabi untuk mendengarkan beritanya, Rasulullah pertama kalinya dengan besar-besaran dengan masa yang banyak mengatakan mendakwahi untuk mereka agar masuk Islam. Semua orang kaget tentunya karena semua masyarakat di situ tuh menganut agama nenek moyang mereka, yaitu ya menyembah berhala dan semacamnya. Jadi sebenarnya waktu ketika Rasulullah naik bukit Safa, Rasulullah ini memiliki julukan Al-Amin. Jadi orang yang bicara tuh bisa dipercayalah, kayak orang yang jujur dan semacamnya. Tapi seketika orang-orang masyarakat ini mendengarkan bahwasanya Rasulullah mengajak mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, mereka kaget. Sungguh-sungguh kaget. Kayak apa ini? Bisa-bisanya Al-Amin apa ya? Menjauhkan kita dari agama Abdul Muthalib gitu sepertinya. Abu Lahab mendengarkannya lalu mengancam keras Rasulullah di depan publik. Mungkin tuh sedikit dari materi yang bisa saya sampaikan.
Itu sedikit cuplikan dari tahapan kayak tahap awal dari Rasulullah mulai berdakwah, dari awal beliau, turunnya wahyu di Gua Hira sampai beliau pertama kalinya melakukan dakwah besar-besaran di atas Bukit Shafa. Mungkin itu sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.